Bismillahirrahmanirrahim. Kita posisikan benangnya pada tangan kiri dan mulai membuat slip knot. Setelah itu kita buat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama. Untuk ringnya sudah jadi. Kita teruskan membuat 7 rantai. Kemudian di dalam ring ini kita buat 4 DC atau 4 tusuk tegak. Tambahkan 4 rantai atau 4 CH. Kemudian kembali lagi di dalam ring kita buat 4 DC. Empat CH kembali, kemudian buat 4 DC. Empat CH, terakhir buat 3 DC. Slip stitch di dalam sudut pertama. Jadi pada round 1 ini kita mendapatkan 16 DC dan 4 buah sudut. Kita lanjutkan ke round 2. Awali dengan 7 CH. Pada sudut pertama ini kita buat 4 DC. Dua CH, lewati 4 DC yang di bawahnya, kita ke sudut kedua, buat 4 DC. Ditambah 4 CH. Ditambah 4 DC. 2 CH. Ke sudut yang ketiga, kembali buat rumus sudut tadi. 4 DC ditambah 4 CH ditambah 4 DC plus 2 CH. Masih dikerjakan dalam lubang sudut yang sama. Silakan lanjutkan hingga sudut yang keempat. Dua CH terakhir dari sudut keempat, kita ke sudut pertama lagi. Tambahkan 3 DC. Lalu slip stitch di dalam lubang sudut yang pertama, chain 1. Kita lihat dulu ya, ini jadinya row 2-nya. Oke, lanjut kita ke row 3. Awali dengan 7 CH. Buat 4 DC di sudut pertama.
Tambahkan 2 CH. Skip 3 DC yang ada di bawahnya. Kita langsung ke DC yang keempat. Di sini kita buat 1 DC plus 2 CH. Lewati 2 CH yang di bawahnya. Di sebelahnya di DC yang pertama kita buat 1 DC plus 2 CH. Lewati 3 DC di bawahnya. Kita langsung ke lubang sudut yang kedua. Di sini kita buat rumus sudut lagi, yaitu 4 DC ditambah 4 CH tambah 4 DC ditambah 2 CH. Ulangi lagi membuat rumus sisi. Skip 3, di sebelahnya 1 DC plus 2 CH. Skip 2, 1 DC, 2 CH, skip 3. Kemudian nanti buat sudut kembali. Nah, silakan teman-teman ulangi caranya sampai berkeliling. Setelah 2 CH terakhir, nanti pada sudut yang pertama tadi kita tambahkan 3 DC. Slip stitch di dalam lubang sudut pertama. Selesai untuk row 3-nya. Kita masuk ke row 4. Awalnya masih sama 7 CH plus 4 DC di lubang sudut pertama. Ditambah dengan 2 CH. Kita skip 3 stitch di bawahnya. Di sebelahnya buat 1 DC plus 2 CH. Lewati 2 CH di bawah. Di sebelahnya buat lagi 1 DC plus 2 CH. Skip lagi 2 CH di bawahnya. Di sebelahnya buat 1 DC plus 2 CH. Skip 2 CH di bawahnya. Di sebelahnya lagi buat 1 DC plus 2 CH. Masuk ke sudut kedua, kita buat 4 DC. Empat CH, 4 DC, 2 CH. Ulangi lagi membuat bagian sisi datar, yaitu 1 DC plus 2 CH. Ingat, pada bagian sisi ini lubang-lubang besarnya itu nggak diganggu. Yang diisi lubang besar itu hanya bagian sudut. Oke, silakan teman-teman teruskan sampai row 4-nya ini selesai. Setelah 2 CH terakhir, kita tambahkan lagi 3 DC pada lubang sudut yang pertama tadi. Slip stitch di dalam lubang sudut yang pertama. Selesai untuk baris keempat. Silakan teman-teman lanjutkan pembuatan rumus sudut dan sisinya sampai lebar taplak mejanya sesuai dengan keperluan. Saya di sini sudah membuat sampai baris ke-25 dengan lebar sisi 42 cm. Kita akan teruskan ke pembuatan bagian renda tepinya. Kita akan membuat mulai dari bagian sudut sini. Masukkan hakpen pada bagian sudut, kemudian buat slip knot. Tarik slip knot masuk ke lubang sudut. Kita buat di situ 5 CH. Kemudian di dalam lubang sudut ini kita buat 2 DC.
plus 3 CH. Lewati 4 DC di bawahnya, kita bekerja pada lubang-lubang yang besar ya. Isi pada lubang-lubang tersebut 2 DC plus 2 CH plus 2 DC plus 3 CH. Seperti ini, kita sebut ini bentuk kipas kecil ya. Lewati 2 lubang besar, kita ke lubang besar yang ketiga. Buat lagi 2 DC plus 2 CH plus 2 DC plus 3 CH. Skip lagi, lewati 2 lubang besar, kita ke lubang besar yang ketiga. Buat 2 DC 2 CH 2 DC plus 3 CH. Nah, silakan teman-teman lanjutkan membuat bagian sisi ini sampai ketemu di sudut yang kedua. Ini sudah saya buat bagian sisi yang pertama, kita ke sudut yang kedua. Di sudut yang kedua sebenarnya rumusnya sama saja ya, hanya saja kita men-skip 4 DC yang ada di bawahnya. Kembali kita buat 2 DC 2 CH 2 DC plus 3 CH di lubang sudut yang sama. Ke sisi berikutnya jangan lupa 4 DC nya di skip, kita hanya bekerja pada lubang-lubang yang besar saja. Membuat 2 DC ditambah 2 CH ditambah 2 DC plus 3 CH. Skip 2 lubang besar. Silakan teman-teman ulangi rumusan pada baris pertama ini sampai selesai 1 putaran. Setelah 3 CH terakhir, kembali ke sudut pertama, buat 1 DC, kemudian slip stitch di dalam lubang sudut. Nah, ini saya chain 1 dulu karena mau ganti warna benang. Kalau teman-teman benangnya tidak mau diganti warnanya, langsung lanjut saja ya. Diawali dengan 5 CH, lalu di dalam lubang sudut yang sama kita buat 2 DC tambah 1 CH, kemudian kita ke lubang besar pertama buat 1 SC plus 1 CH. Skip 2 DC yang di bawahnya, kita buat lagi 2 DC dua CH 2 DC plus 1 CH. Skip 2 DC, langsung ke lubang yang besar, kita buat 1 SC di situ ditambah 1 CH, kembali lagi ke tengah-tengah bagian kipas kecil, kita buat 2 DC dua CH 2 DC plus 1 CH. Kita ke lubang yang besar lagi buat 1 SC 1 CH, lanjut ke tengah kipas buat 2 DC dua CH 2 DC satu CH, di sebelahnya kita buat 1 SC 1 CH.
Silakan teman-teman teruskan hingga nanti kita jumpa di sudut kedua. Sisi pertama sudah, kita ke sudut yang kedua ya. 1 CH, 1 SC, 1 CH. Pada lubang sudut kita buat lagi 2 DC plus 2 CH plus 2 DC 1 CH. Di sebelahnya di lubang besar kita buat lagi 1 SC 1 CH. Kemudian lanjut lagi ke tengah kipas kecil, kita buat 2 DC 2 CH 2 DC 1 CH. Pada lubang besar kita buat 1 SC. Silakan teman-teman ulangi langkah-langkah pada baris kedua ini sampai baris keduanya selesai satu putaran. Setelah 1 CH terakhir, pada lubang sudut pertama kita tambahkan 1 DC. Slip stitch pada lubang sudut pertama. Nah, ini selesai untuk baris keduanya. Kita akan ke baris terakhir. Awali dengan 3 CH yang dihitung sebagai 1 DC, kemudian buat 2 DC, lanjutkan buat picot dari 3 CH dan slip stitch pada bagian ini. Tambahkan lagi 2 DC, lanjutkan membuat 3 CH, lalu SC di atas SC pada baris kedua. 3 CH kembali. Di puncak kipas row 2 kita buat lagi 3 DC, picot dari 3 CH dan slip stitch, 2 DC, tiga CH, 1 SC, 3 CH. Pada puncak kipas row kedua buat kembali 3 DC, picot, 2 DC, 3 CH, SC, 3 CH. Silakan teman-teman teruskan berkeliling sampai row 3-nya selesai. Nah, ini sudah berada di akhir row 3-nya. Setelah 3 CH kita slip stitch di chain ketiga awal. Chain 1, potong benangnya, tarik, kencangkan, lalu kita rapikan sisa benangnya ke bagian-bagian yang padat benang dengan menggunakan hakpen, atau jika ingin lebih mudah silakan gunakan jarum sulam. Selesai, taplak mejanya sudah siap untuk digunakan. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya di rumah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.